Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Tisa Amelia dari kelompok 7 Biologi Umum. Di sini ada kelompok kami, yaitu saya Fidela Najwarizkia, saya Nur Hayatnya, dan saya Rizky Nuramelia. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi struktur bumi. Halo semuanya, aku bakal ngejelasin nih bagaimana sih alam semesta itu terbentuk. Alam semesta terbentuk melalui 3 tahap menurut teori hipotesa nebula. Pada mulanya, matahari dan planet masih berbentuk kabut yang besar dan sangat pekat. Kabut ini kemudian berputar dan berpindah dengan kuat sehingga kemudian terjadilah suatu pemadatan pada pusat lingkaran yang disebut matahari. Pada saat yang sama, materi yang lain dengan massa yang lebih kecil yaitu planet kemudian bergerak mengelilingi matahari. Materi selanjutnya adalah lapisan bumi. Ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama dan yang paling atas ada eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian 190.000 km. Dan yang kedua ada termosfer, berada pada ketinggian 700 km. Dan yang ketiga ada mesosfer, berada pada ketinggian 80 km. Dan yang keempat ada stratosfer, berada pada ketinggian 50 km. Dan yang terakhir ada troposfer. Troposfer itu lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Sekian, terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang pertama ada kerak benua. Kerak benua adalah lapisan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang membentuk benua dan daerah dangkal dasar laut di dekat pantai yang dikenal sebagai paparan kontinental. Kerak benua disebut sebagai lapisan sial karena kaya akan unsur logam silisium dan aluminium. Massa jenis kerak ini lebih ringan dari kerak samudra, karena itu ia akan menindih kerak samudra. Selanjutnya ada kerak samudra atau bagian dari litosfer bumi yang permukaannya berada di cekungan samudra. Kerak ini tersusun oleh batuan berwarna gelap yaitu balsat. Kerak ini kaya akan unsur silikon dan magnesium hingga disebut sebagai lapisan sima. Massa jenis kerak samudra ini jauh lebih berat dari kerak benua, meski ketebalannya lebih tipis sehingga ia cenderung jatuh ke dalam. Di sini menjelaskan materi arus konveksi. Pada lapisan mantel bumi terdapat sebuah peristiwa yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi adalah perpindahan kalor secara terus-menerus akibat pemanasan mantel bumi. Lelehan batuan yang terbentuk akibat pemanasan akan bergerak ke atas dan mendorong batuan padat yang ada di atasnya untuk bergerak ke bawah, sehingga pada lapisan kerak bumi akan mengalami pergerakan. Di atas inti bumi terdapat selimut bumi, yakni mantel. Keduanya dibatasi oleh discontinue yang disebut Gutenberg discontinuity. Daerah discontinue ini berkisar 200 sampai 300 km. Lanjut di mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km di bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari material besi, magnesium, dan silika. Bagian terluar dari mantel bumi cenderung lebih padat dan menempel dengan kerak bumi. Di atasnya mantel bumi bersama dengan kerak bumi membentuk lapisan yang disebut dengan litosfer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti bumi dan mantel bumi. Inti bumi adalah daerah pusat dalam bumi. Dimulai dari kedalaman 2900 km. Terdiri dari campuran besi, Fe, dan terdiri dari 2 bagian, yakni inti dalam yang bersifat solid yang terbentuk dari Fe dan inti luar yang bersifat liquid atau cair yang terbentuk dari Fe, Ni, dan S. Selanjutnya yaitu adalah materi magnet bumi. Apa itu medan magnet? Medan magnet bumi
disebut juga dengan medan. Geomagnetik adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu angin matahari. Apa fungsi medan magnet? Medan magnet berfungsi sebagai memberikan dasar untuk navigasi dan mengetahui evolusi kehidupan di bumi. Bagaimana jika jarum magnet bergerak? Apabila jarum magnet bergerak tiba-tiba di atas variasi yang normal, hal ini menandakan adanya magnetic storm atau badai magnetik. Gejala ini terjadi dalam waktu yang singkat tetapi kadang-kadang sampai beberapa hari. Biasanya terjadi karena petir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi.